Perkenalkan, saya Inta Permatasari, NIM 20B10020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari tugas 2 mata kuliah struktur baja 2 dengan judul yaitu Sistem Pelaksanaan Struktur Komposit. Pada presentasi kali ini, yaitu ada dua topik yang akan dibahas, yaitu sistem pelaksanaan konstruksi komposit menggunakan perancah atau short construction, dan sistem pelaksanaan struktur komposit tanpa perancah atau unshort construction. Pelaksanaan konstruksi komposit dengan perancah adalah konstruksi komposit dengan penunjang sementara atau short construction adalah selama pengerjaan atau pengecoran beton diperlukan penopang sebagaimana lazimnya pada pengecoran beton bertulang biasa. Pada di sini, maka penopang yang berfungsi untuk memikul semua beban mati yaitu berat balok sendiri, cetakan, dan beton cor termasuk pekerja. Dalam hal ini, gelagar atau balok baja tidak memikul beban-beban mati tadi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tegangan beban kerja pada balok baja. Untuk keuntungannya sendiri, yaitu lebih ekonomis, yaitu ditinjau dari bahan gelagar bajanya atau balok bajanya, dan lendutan atau deflection-nya menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan konstruksi komposit tanpa perancah. Konstruksi komposit dengan tanpa penunjang atau setengah komposit atau unshort construction adalah balok baja yang cukup kuat akan memikul berat sendiri balok itu sendiri, cetakan, dan beton cor serta pekerjanya sendiri. Dibandingkan dengan keadaan di atas, di sini tentunya dimensi balok baja sendiri menjadi lebih besar dan pelendutan atau deflection-nya juga akan lebih besar pula, karena beban sepenuhnya dipikul oleh balok baja itu sendiri. Selanjutnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh perancah dalam penyelenggaraan konstruksi komposit dapat dilihat dari contoh berikut. Yaitu pada contoh ini yaitu diketahui suatu penampang komposit dengan jarak antar baloknya 2,5 meter dan mutu beton yang digunakan yaitu FC frame-nya sama dengan 20 MPa dan mutu bajanya menggunakan BJ41. Beban hidup yang bekerja sebesar 500 kg per meter persegi. Yang ditanya adalah hitunglah tegangan-tegangan yang terjadi pada penampang untuk sistem pelaksanaan tanpa perancah unshort dan untuk sistem pelaksanaan dengan perancah atau short. Nah, berikut adalah gambar dari soal yang disebutkan tadi. Nah, untuk cara menjawab dari soal yang diberikan oleh slide sebelumnya, yaitu yang pertama kita harus menentukan lebar efektif atau nilai BE-nya, yaitu diambil dari nilai paling kecil. Yaitu nilai untuk menentukan nilai BE sendiri yaitu dengan rumus L dibagi 4, yaitu dengan panjangnya yang 6 meter tadi diubah ke senti menjadi 600 dibagi 4 menjadi 150 cm. Yaitu nilai BE sama dengan B0 yaitu sama dengan 250 cm. Maka nilai BE-nya yang kita ambil adalah nilai yang paling terkecil yaitu 150 cm. Yang kedua kita menentukan nilai N-nya. Untuk elastisitas betonnya yaitu kita menggunakan rumus 4700 dikali akar FC frame dengan hasil yaitu 21.000 MPa. Untuk elastisitas bajanya sendiri yaitu 200.000 MPa. Untuk mencari nilai N sendiri yaitu elastisitas baja dibagi dengan elastisitas beton, yaitu 200.000 dibagi dengan 21.000 menjadi nilai N-nya yaitu
Dan kita itu harus menentukan nilai lebar efektif ekuivalennya, yaitu dengan cara nilai BE yang itu lebar efektif dibagi dengan nilai N. Ya, nilai N-nya itu 9 dan BE-nya 150. Jadi dapat nilai lebar efektif ekuivalennya 16,67 cm. Nah, untuk di sini yang ketiga yaitu kita menentukan letak garis netralnya. Untuk letak garis netral sendiri yaitu sesuai dengan tabel berikut. Nah, di sini ada diketahui dengan plat beton profil WF yaitu 450 dikali 200 dikali 9 dikali 14. Dengan luas transformasinya yang pertama yaitu ada 200,04. Dengan lengan momennya yaitu 6 cm, yaitu 6 cm didapat dari sini 12 dibagi dengan 2 dapat 6 cm, dan nilai luas dikali dengan lengan momennya mendapatkan 1200,24 cm3. Untuk yang kedua yaitu ada luas transformasinya yaitu 96,76 cm persegi, dan lengan momennya bernilai 34,5 itu didapat dari 22,5 ditambah 12. Untuk nilai 22 ini sendiri didapat dari setengah dari nilai 45 ini, dan didapat nilai luas dikali dengan lengan momennya yaitu 3338,22 cm3. Dan untuk total dari luas dikali lengannya sendiri yaitu ada 4538,46 cm3. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Y-nya. Nilai Y-nya diambil dari sigma luas dikali dengan lengan momennya dibagi dengan sigma dari luasnya, yaitu jumlah dari semua luas dan jumlah dari semua luas. Jadi jumlah dari luas dikali dengan momen dibagi dengan jumlah dari luasnya, yaitu 4538,46 dibagi dengan 296,80 mendapat nilai sekian. Nah, untuk mencari inersianya sendiri yaitu ITR-nya yaitu dari 30 inersia bajanya ditambah dengan luas dikali jarak pangkat 2 ditambah 1/12 dikali 16,67 dikali 12 pangkat 3. Ini yaitu 33.500 ditambah 96,76, dan untuk nilai yang 15,29-nya itu adalah nilai dari jarak ke garis netralnya. Mendapat nilai ITR-nya yaitu dengan jumlah sekian. Dan berikutnya kita akan mencari nilai SC-nya. Untuk nilai SC-nya itu menggunakan rumus dari nilai ITR dibagi dengan jarak ke garis netralnya, yaitu mendapat nilai 5.812,39 cm3. Selanjutnya kita akan mencari nilai SSB-nya, yaitu dari nilai ITR dibagi dengan 41,71, yaitu dapat 2130,7 cm3. Kemudian kita mencari nilai SSA-nya, yaitu mendapat hasil yaitu dari nilai ITR dibagi dengan nilai jarak ke garis netralnya dikurang dengan 12, yaitu mendapat nilai sekian. Selanjutnya kita akan mencari pemeriksaan tegangan untuk sistem pelaksanaan tanpa perancang atau unshort. Perhitungan beban konstruksinya sendiri yaitu yang pertama yaitu diketahui dengan berat profil bajanya atau F-nya yaitu 76 kg per meter. Terus
Yang kedua ada berat plat betonnya sendiri, yaitu 0,12 dikali 2400 dikali 2,5, mendapat hasil 720 kg per meter. Untuk nilai 2,5 itu sendiri yaitu adalah didapat dari nilai B0 atau jarak antar profilnya. Yang ketiga yaitu kita harus mengetahui berat castingnya. Castingnya sendiri yaitu didapat dari 50 dikali dengan jarak antar profilnya, mendapat nilai 125 kg per meter. Dan dari nilai dari ketiga yang kita cari tadi itu kita totalkan mendapatkan hasil 921 kg meter persegi, itu untuk nilai bebannya. Yang selanjutnya yaitu tahap pertama yaitu plat beton yang belum mengeras atau beban seluruhnya dipikul oleh profil baja atau balok bajanya ya. Nah, kita harus mencari nilai M max-nya yaitu dari 1/8 kali Q kali L. L itu jaraknya, jarak bentangnya, yaitu 1/8 dikali 921 dari nilai bebannya dikali dengan jarak pangkat 2, mendapat nilainya 4,1445 ton meter. Kalau diubah satuannya Newton milimeter, mendapat nilai sekian. Terus kita mencari nilai FSA-nya. FSA sendiri dengan menggunakan rumus M max dibagi dengan SX, yaitu 4,1445 dikali dengan 10 pangkat 7 per 1490 dikali 10 pangkat 3, yaitu mendapat nilai FSA-nya 27,815 MPa. Terus selanjutnya kita akan mencari nilai FSB-nya, yaitu nilai FSB sendiri pada tahap pertama ini nilainya itu sama dengan FSA, yaitu 27,815 MPa. Selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu ketika beton sudah meras, beban hidupnya yaitu diketahui dengan soal tadi 500 kg per meter persegi dipikul oleh penampang komposit, seperti bagaimana penjelasan di awal ya tentang itu struktur komposit perancah dan dengan tanpa perancah. Yaitu beban hidup yang harus dipikul di awal yaitu beban hidupnya yaitu 500 dikali dengan jarak antar profil bajanya yaitu 2,5, yaitu mendapat nilai 1250 kg per meter. Terus selanjutnya kita akan mencari tambahan tegangan yang terjadi pada penampang komposit tersebut, yaitu ada nilai FC-nya. FC-nya yaitu kita mencarinya dengan rumus M max dibagi dengan N dikali ST. Terus mendapatkan hasil nilai FC-nya yaitu minus 1,075 MPa. Berikutnya kita akan mencari nilai FSA-nya, yaitu menggunakan rumus M max dibagi dengan SAB. SM, yaitu mendapatkan nilai minus 2,08 MPa. Berikutnya kita akan mencari nilai FSB, yaitu dengan rumus M max dibagi dengan SSB mendapat nilai plus 26,39 MPa. Dan berikut adalah dari contoh gambar momennya. Nah, selanjutnya yaitu kita memeriksa tegangan untuk sistem pelaksanaan dengan perancah atau short construction di tengah-tengah bentang. Di tengah-tengah bentang yang panjangnya itu 6 meter. Nah, tahap pertama dari pemeriksaan tegangan ini kita memeriksa balok yang memikul berat beban sebesar 921 kg per meter. Yaitu yang pertama kita akan mencari M max aksen, M max plus
yaitu dari rumus 9 dibagi 128 dikali Q kali L pangkat 2. Untuk L-nya sendiri yang nilai 3 ini didapat dari jaraknya yaitu 6 dibagi 2. Kenapa menjadi nilainya jarak dibagi 2? Itu karena ada satu penyangga di tengah-tengahnya. Dan mendapat nilai M max plusnya yaitu 582,82 kg meter. Dan selanjutnya kita akan mencari M max minnya yaitu dari rumus 1/8 QL kuadrat. Dan dapat hasil 1036,125 kg meter. Nah, di sini ada beberapa kesalahan untuk penulisan rumusnya yang seharusnya 3/8 dikali Q dikali L, bukan Q per L. Nah, di sini ada dari momen negatifnya 1,8 QL kuadrat digambarkan sebagai berikut. Terus Selanjutnya pada tahap kedua kita akan membahas tentang plat beton yang sudah mengeras. Penunjang di tengahnya itu akan dilepaskan karena kita membahas ini tentang yang tanpa perancah. Dan pada tengah bentang yang menimbulkan momen lentur akibat RB, maka dan beban hidup yang besarnya kita cari dengan nilai M plusnya yaitu 5.180,625 ditambah dengan 5.625. Mendapat nilai M plusnya yaitu 10.805,625 kg meter. Dan kita akan mencari nilai tegangan tambahannya yaitu nilai FC-nya dengan rumus M dibagi N kali SC, yaitu mendapat nilai minus 2,06 MPa. Dan kita akan mencari lagi nilai FSA-nya dengan rumus yang sama dengan slide sebelumnya, M dibagi dengan SSA, yaitu dengan hasil min 4 MPa. Dan terakhir kita akan mencari nilai FSB-nya yaitu sama dengan M per SSB dengan nilai plus 50,71 MPa. Nah, berikut adalah dari gambar yang kita cari dari momennya. Ini adalah gambar BMD-nya akibat beban RB dan ini gambar BMD akibat bebannya 1.250 kg per meter. Nah, untuk nilai yang di sini yang 5.625 tadi itu didapat dari 3.750 dikali 3 per 2. 3.750 ini didapat dari yang nilai Q-nya itu dibagi dengan nilai Q-nya yang ini 1.250 dikali dengan jaraknya yaitu 3 meter tadi. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan kan, dari yang pertama itu kan masih ada itu penyangganya kan, pada waktu pemasangan itu masih ada penyangganya di tengah-tengah ini, di tengah-tengah strukturnya. Nah, seperti yang dikatakan tahap kedua, setelah plat betonnya mengeras, maka penyangga yang di tengah-tengah ini dilepas. Dan tengah-tengah penyangga yang dilepas itu akan menjadi beban terpusat, yaitu Q menjadi Q-nya. Nah, dan yang terakhir yaitu pada 3/8 L dari tepi kiri timbul momen sebesar M plusnya 3000 yaitu bernilai 7.313,2 kgm. Ya, dan untuk nilai tambahan tegangannya sendiri FC-nya yaitu minus 1,39 MPa dan nilai FSA-nya mendapat nilai minus 2,71 MPa dan nilai FSB-nya yaitu plus 34,32 MPa.
Dan dari rincian yang kita buat sebelumnya, dari slide-slide sebelumnya, yaitu dirincikan melalui tabel berikut tegangan totalnya pada tengah bentang dan pada 3/8 dari bentang sebelah kiri sebagai berikut. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya ucapkan terima kasih.